Itu barusan video yang terjadi di Korea di tanggal 20 April 2026. What is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bung Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Dari video ini menurut kalian siapa yang bersalah? Pengemudi truk atau orang yang masuk ke jalur mobil? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kelihatan sepele, tapi aslinya dalam banget. Lu pernah nggak ke minimarket pas lapar banget pengen beli kimbap tapi raknya kosong melompong? Cuma ada tulisan maaf stok habis karena kendala logistik. Nah, di Korea Selatan sekarang pemandangan rak kosong di Siu itu lagi viral. Tapi ini bukan cuma soal telat kirim barang, di balik rak kosong itu ada aksi mogok kerja massal yang berujung maut. Ada bapak-bapak umur 50-an meninggal ditabrak truk di Jeonju. Kenapa masalah ngirim kimbap doang bisa sampai seviral dan semengerikan ini? Kita bedah satu-satu. Apa yang terjadi di Jeonju? Kita lihat faktanya dulu biar nggak kemakan hoax. Kejadiannya pecah tanggal 20 April kemarin di pusat logistik Siu, kota Jeonju. Pagi hari jam 10.32, anggota serikat buruh kargo lagi aksi duduk di depan gerbang. Mereka mau ngeblokir truk biar barang nggak keluar. Tiba-tiba ada truk box 2,5 ton yang mau nerobos keluar. Truk ini nabrak 3 orang buruh. 1 korban nyawa dan 2 luka. Supirnya langsung ditangkap polisi dan siang hari jam 1.33 situasi makin panas. Teman-teman buruh yang lain marah, pecah bentrokan sama polisi yang jaga di sana. Malah gantian, ada kendaraan buruh yang nabrak barisan polisi sampai 1 petugas luka. Ini sekarang situasinya lagi gila banget. Dari urusan distribusi barang minimarket, ujung-ujungnya jadi urusan nyawa dan pidana. Kenapa buruh mentok? Mungkin lo mikir, ya udah sih, tinggal kerja aja. Emang kondisinya separah apa? Nah, gue kasih tahu kondisi asli para supir truk ini di lapangan. Ini yang bikin mereka ngerasa nggak punya pilihan lain selain mogok. Pertama, status karyawan tapi bukan karyawan. Di Korea, kebanyakan supir truk itu statusnya self-employed atau kontraktor independen. Mereka punya truk sendiri tapi cuma narik barang buat satu perusahaan. Kayak Siu ini. Masalahnya, karena dianggap bukan karyawan tetap, mereka nggak dapat tunjangan, nggak ada uang lembur, dan kalau kecelakaan, ya tanggung sendiri. Mereka kerja di sistem perusahaan besar, tapi secara hukum diputus hubungannya. Kedua, biaya hidup dan biaya solar. Bayangin, 30-50% pendapatan mereka itu habis cuma buat bensin atau solar ya, sama perawatan truk. Pas harga BBM naik, margin mereka makin menipis. Kalau mereka nggak narik lebih banyak, mereka nggak bisa makan. Ketiga, sistem safe rate, 안전 운임제. Ini yang mereka perjuangkan. Mereka pengen ada standar upah minimum. Kenapa ini penting? Biar supir nggak perlu kejar rodi 16 jam sehari atau ngebut ugal-ugalan demi ngejar setoran. Kalau upahnya udah dijamin aman, mereka bisa nyetir dengan tenang. Tanpa ini, mereka dipaksa kerja gila-gilaan cuma buat bertahan hidup. Konflik hukumnya, siapa bos sebenarnya? Disinilah letak ribetnya. Serikat buruh ini mau nego langsung sama BGF Logistics, anak perusahaan yang punya Siu. Tapi pihak BGF bilang, kalian kan kontraknya sama vendor transportasi, pihak ketiga, bukan sama kami. Tapi buruh punya senjata baru, namanya Yellow Envelope Law, Duran Bung Tupop. Ini undang-undang yang lagi panas banget di Korea. Intinya undang-undang ini ngebolehin pekerja subkontrak buat nego langsung sama perusahaan induk kalau perusahaan itu emang punya kendali atas kerjaannya mereka. Jadi ini perang legalitas yang sedang terjadi sekarang juga di Korea. Dampak ke masyarakat. 목마른 사람이 우물 판다. Dampaknya ke orang biasa gimana? Selain rak kimbap yang kosong, ada fenomena unik. Di Korea ada peribahasa 목마른 사람이 우물 판다. Artinya, orang yang haus yang bakal gali sumur sendiri. Karena stok nggak datang-datang, para pemilik toko franchise Siu yang rata-rata udah berumur, itu akhirnya nekat. Mereka pakai mobil pribadi, datang ke gudang logistik, terus angkut sendiri barang-barangnya. Mereka terjepit di antara raksasa, yaitu perusahaan, dan massa. Penjualan mereka turun 30%, padahal mereka juga rakyat kecil yang cari makan. Sisi gelap kecepatan Korea. Gue sebagai orang Korea yang gede di Indonesia, ngelihat ini tuh kayak dua kutub yang beda. Di Indonesia, kita mungkin lebih santai soal waktu, tapi kekeluargaan masih ada. Di Korea, semuanya harus pali-pali, artinya cepat-cepat. Lu pesen pagi, siang harus sampai. Kecepatan dan kenyamanan yang kita nikmatin di minimarket itu ada harganya. Harganya adalah tekanan luar biasa ke para sopir truk ini. Kejadian di Jeonju itu semacam bisul yang pecah. Sistem yang terlalu kaku dan tuntutan efisiensi yang gak manusiawi akhirnya memakan korban nyawa. Sedihnya, kimbap yang biasanya jadi penyelamat kita pas lapar, sekarang jadi simbol konflik yang berdarah. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah wajar buruh sampai se-ekstrim itu demi nuntut haknya? Atau lebih kasihan sama pemilik toko dan masyarakat yang jadi susah dapat makan? Situasi di Jeonju masih belum stabil dan serikat buruh udah janji bakal
aksi lebih gede lagi. Kita pantau terus bagaimana akhirnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa kita harus diskusi sehat. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam video Ada Apa Ya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment down below. Annyeong, apa kata dunia.